Ih, Pak. WCM kan? Nice. Iya kan? Guys, kipas, guys. Ya guys, kembali lagi dengan Voting Fishing. Saya Hari Gede. Sekali ini kita membuat video, bukan video mancing ya, cuma video kemarin karena ada yang menanyakan perlengkapan apa aja sih yang diperlukan untuk mancing tarik nyobok gitu kan. Tentunya targetnya nila. Mungkin sebagian besar untuk daerah Jawa, baik pun Jawa Timur maupun Jawa Tengah, teknik mancing nyobok itu udah nggak asing bagi kita kan. Cuman kalau bagi orang-orang Jawa Barat gitu kan, mancing nila itu cenderung dia itu dirakit, kalau nggak biarpun dia nyobok gitu kan, dia itu paling ya cetek ya, paling ukuran sampai lutut gitu kan. Cuman kalau kita di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu yang udah terbiasa mancing dan nyobok, itu jangankan satu dengkul, kadang 30 meter pun kita bisa ngapung di di atas air. Tapi syaratnya harus benar-benar udah profesional. Salah satunya itu tekniknya adalah teknik ngampul, namanya ngeban ya, memakai pelampung juga dan dibantu dengan biasanya pakai ban ya, ban dalam mobil ring 13 biasanya kita dudukin itu. Teman kalau udah lihai lah dalam hal memancing dari nyobok ya, kita untuk pemula atau dalam seperti saya pemula gitu, bukan saya bermaksud untuk menggurui, cuman untuk pemula apa aja sih perlengkapan yang dibutuhkan untuk tarik mancing nyobok. Karena kemarin ada yang komen di channel saya itu, bang coba spill dong perlengkapannya apa aja buat tarik mancing nyobok. Oke, untuk saat ini saya jawab pertanyaannya itu. Bukan maksud saya itu menggurui, cuman saya mencoba berbagi informasi karena saya asli orang Jawa, cuma karena kebetulan pekerjaan saya di Jawa Barat ya, mau nggak mau saya suka mancing ya, karena saya pengen juga nyobok juga ya, mau nggak mau saya pengen nyobok. Karena apa ya, pertama alasan kenapa sih bang harus nyobok, atau kenapa sih bang harus nyemplung, nggak takut dingin, nggak takut mengkeret atau dan lain-lain, yaitu kembali ke diri kita masing-masing ya. Ya kalau dibilang dingin, kalau saya selama mancing nyobok, kalau musim kemarau itu dingin enggak ya, justru ada malah airnya itu lebih cenderung hangat. Cuman kalau musim hujan emang dingin pertama, cuman kalau udah lama-lama kena matahari, airnya itu cenderung hangat. Terus kedua, emang mau mengkeret bang ini itulah, nah itu mah biasa, mengkeret mah ntar kita ketemu istri juga gede lagi ya, bercanda gitu kan ya. Itulah intinya mancing nyobok itu ada sensasi tersendiri. Kenapa saya memilih mancing teknik nyobok, karena sensasinya itu berbeda, karena kita berada di dalam air gitu kan, langsung bertemu dengan ikan. Kita kalau kita mancing di pinggiran ya, kita mancing di pinggiran itu misalkan kita posisinya di sana gitu kan, kita nggak bisa nyamperin ikan, karena pada dasarnya kita mancing nila itu ngumpulin ikan nila. Setahu saya, sepengalaman saya, bukan bermaksud saya menggurui, kita mengumpulkan nila itu sendiri dengan cara, kalau misalnya nombok biasanya menggunakan lumut itu, kita sentak-sentak itu biar lumutnya jatuh gitu kan. Kita pelintir-pelintir lagi lumut jatuh, kita sentak lagi biar ngumpul di dalam. Terus lama-lama dengan harapan nila itu ngumpul di titik itu, dan kita titiknya harus tetap sama di situ. Misalkan ada ikan nila yang di situ, biasanya dia mengumpul. Kalau ikan nila udah ngumpul, berarti tinggal dia makan umpan yang ada kail yang kita pasang di situ. Jadi ya sedikitnya seperti itulah tadinya mancing nyobok. Kenapa harus nyobok, kenapa nggak takut ular bang? Ya ular, namanya ular ya biasa namanya. Tahu saya kalau ular air di air tawar ya paling ular kadut, ular air itu biasa ya. Yang malam juga itu ular yang ada di darat. Kalau ular air yang ada di air itu air tawar ya, biasanya nggak terlalu berbahaya, kecuali kalau ularnya gede. Itu kalau di luar Jawa emang ya berbahaya lah, janganlah. Kecuali kita nggak waspada juga, nggak tahu itu, jangan sembarangan kita nyobok di sini, kita menyobok di muara, bersih ada buayanya, yang ada mah kita yang dimakan. Oke, langsung aja, jangan lama-lama, jangan terlalu banyak basa-basi.
Yang pertama yang diperlukan untuk mancing nyobok kalau saya itu yang pertama adalah yang wajib itu adalah pelampung. Nah, pelampung. Kenapa pelampung itu dibilang wajib? Lalu membutuhkan pelampung. Kenapa? Namanya mancing nyobok. Ya, namanya mancing nyobok apalagi di waduk. Kita nggak tahu itu waduk itu dalamnya seperti apa. Yang dulunya waduk itu seperti apa juga kita nggak tahu. Apalagi kalau waduk itu sendiri dulu pembangunannya gara-gara ataukah desa direndam atau desa desa yang besar di bendung terus direndam, di situ banyak sumur, apalagi di situ banyak jurang-jurang kan kita nggak tahu. Makanya kita perlu pelampung, apalagi yang suka ekspor nyobok itu namanya pelampung itu perlu. Ini yang pertama, safety-nya ini karena banyak kejadian kalau di Jawa Tengah ya, banyak kejadian itu korban makan korban itu tukang nyobok itu kan meninggal dunia tenggelam karena nggak pakai, salah satunya nggak pakai pelampung. Kita korbanin lah harga paling 200 sampai 300 ribu itu dapat pelampung daripada nyawa kita melayang demi hobi kita gitu kan, kita jaga diri kita masing-masing. Yang pertama pelampung, nah, pelampung. Kedua yang tentunya adalah joran. Salah satunya adalah joran. Kita mancing nyobok harus punya joran ya, dimanapun bisa mancing gitu kan. Kalau kita punya joran bisa biasanya menggunakan tegek. Berapa sih ukuran tegek yang kita pakai untuk mancing nyobok? Ya bervariasi tergantung kebutuhan. Biasanya kalau di daerah tergantung, kalau kita nyoboknya di langsung kalau landai itu dari ukuran 270 cm pun cukup gitu kan, 360 pun cukup, terus 450 cukup, itu rata-rata ukuran tegek ya, bahkan sampai 7 meter pun ada. Kalau di Jawa itu biasanya di waduk pada Sintang itu menggunakan tegek panjang yang panjangnya sekitar 7 meter 20. Itu biasanya kalau ikannya makan dalam gitu kan, karena sensasi ikan makan di dalam itu luar biasa gitu daripada ikan makan di air yang dangkal gitu kan. Dan tegek itu bermacam-macam, ada tegek ruas panjang, ruas pendek gitu kan, ada tegek luntur, ada kaku. Yang kalau saya yang digunakan biasanya tegek yang cenderung kaku. Karena apa? Kalau kaku itu biasanya buat ngajar ikan itu cepat, terus buat akurasi melempar ke umpan ke titik yang kita tuju itu enak gitu kan. Jadi kita menggunakan tegek yang kaku gitu kan. Mau merek apa aja yang namanya tegek, tergantung budget kita nggak tentuan harus menggunakan tegek ini tuh, itu yang penting nyaman di kita ya, karena harga kita nggak bohong ya, karena harga itu membawa rupo, bahasa Jawanya itu membawa rupo ya. Pakai tegek ya enaknya ya lagi keringan, cuman kalau tegek keringan pasti kan mahal, kaku juga pasti ada harganya. Cuman kalau itu nggak harus pakai tegek mahal, tegek murah pun banyak, yang penting hobi kita tersalurkan. Salah satunya tegek ros panjang, ini ros pendeknya, ros panjangnya ada. Ini ros pendek cross lengthnya itu sekitar 60 cm ya. Kalau ini panjangnya 450 ya benar. Saya punya juga 270, ada juga 360, ada juga 540, ada juga 630 gitu kan. Tegek gitu. Sama tegek. Yang kedua apa ya? Tegek senar kita biasanya pakai senar ukuran 0,20 sampai 0,25 ya, terus selera, tergantung spotnya banyak gede-gede ya pakailah. Kita kalau bahasa Sundanya, kalau orang Jawa Barat itu bilang banyak serompotan, bukan serompotan. Kalau serompotan mah bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa itu gaget, bahasa Jawa Baratnya gaget itu bonduri. Nah itu biasanya ikan nila cenderung di situ bonduri, itu salah satu titik itu harus menggunakan yang besar karena sering nyantol. Jadi kalau misal pas kita tarik kita pegang ikan, kita bawa ikan keluarnya itu cepat gitu. Kita harus main cepat karena nggak bisa main sama ikan. Bisa juga menggunakan 0,20 yang rata-rata saya gunakan gitu kan, untuk safety-nya 0,23, 0,25 itu bebas. Cuman ada juga yang pakai 0,18 itu bebas, selera masing-masing, nggak harus memakai senar ukuran segini. Ketiga adalah kail biasanya menggunakan maru ini karena yang pertama tajam ya, terus besar dia, terus batangnya itu besar gitu kan.
buat pack ikan saya belum pernah bengkak kalau enggak patah menggunakan tali ini ya. Harganya nggak mahal, cuma 12.000 di online shop tuh banyak. Bukannya saya promosi nih, cuman saya menggunakan ini murah meriah, barokah itunya itu. Terus apa lagi? Pelampung. Pelampung kita menggunakan pelampung anti badai khasnya orang Manjurok. Dia menggunakan pelampung anti, biarpun sebenarnya pakai pelampung apa aja pun bisa, cuman kalau menggunakan pelampung anti badai itu lebih enak. Karena apa? Di dalam waduk itu kadang angin kencang gitu kan, ombak gede gitu kan. Jadi kita menggunakan pelampung ini, dan cara settingannya pun bukan hanya menggurui, settingannya pun berbeda-beda. Panjang dari pelampung ini pun berbeda-beda, ada yang 10 cm, ada yang 8 cm, 15 cm, bahkan 18 cm, 20 cm, 25 cm sampai 30 cm, tergantung kebutuhan kita gitu kan. Semakin dalam itu air, semakin panjang pelampung. Dengan tujuan apa? Semakin panjang pelampung, semakin gede pemberat. Semakin gede pemberat, makin cepat umpan kita turun ke bawah. Apalagi kalau dalaman kita main tembakan di 6 meter, itu harus menggunakan pelampung yang panjang. Kalau nggak pelampung yang gede gitu kan, biar dia anteng di air ini. Pelampungnya timahnya besar, turunnya cepat gitu kan. Dan ini settingannya bukan segini, enggak, enggak segini, enggak. Nah ini nih, dari sini enggak ya. Tapi paling kalau saya nyeting itu segini. Kadang ada yang dikit banget segini, ini segini. Kalau saya karena bikin video biasanya saya bikin segini biar enak di video dilihat ya kan. Tapi paling enak kalau buat nyari ikan settingan begini. Ini paling enak nih. Nah segini nih. Tuh. Oke, pelampung sudah. Seperti apa sih rangkaiannya gitu kan? Oke dah. Rangkaiannya adalah sebenarnya biasa rangkaiannya. Nah, kalau saya sekarang lagi suka mancing di serompotan ya, atau di kelampi pohon-pohon kelampi itu, saya menggunakan 1 kail. Karena kalau menggunakan lebih dari 2 kail atau 3 kail itu bebas. Kalau saya lebih cenderung menggunakan 1 kail. Nah, biasa saya menggunakan kail nomor 8. Nah, terus timah saya menggunakan timah lidi ya, biar mempermudah. Biasanya maka timah pada bisa, cuman kalau menggunakan timah lidi apa? Kalau timah lidi kita biar pakai timah lipat pun bisa gitu kan. Cuman kalau timah lipat kita hentak gitu kan, biasanya dia megar. Kalau timah lidi enggak. Nah, terus kedua, fungsinya timah lidi itu bisa buat pegangan di saat kita muter-muter ngundel-ngundel ke di lumut. Keempat, kalau pakai timah lidi kita nggak perlu jepit gitu kan. Kalau di timah lipat biasanya kita jepit. Kalau kalau senar kita jepit, otomatis dia senar luka, dia peng gitu kan. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk menyebabkan senar itu menjadi cacat dan menyebabkan putus. Ketiga, ini stopper, jadi kail, biasanya kail. Kail. Nah, ini kalau settingan versi saya ya, bebas sih kalau teman-teman mau seperti apa, kail mau. Ini 2 stopper, biar apa? Ini biasanya kalau 1 stopper ini selalu turun, baru timah. Ini stopper lagi. Nah, ini saya kasih peniti biar pelampungnya bisa dilepas pasang ya kan. Stopper, peniti, kemudian stopper lagi 2. Dan ini saya stopper buat settingan dasar, ini buat settingan gantung. Nah kalau saya menggunakan settingan seperti ini. Nah, kembalikan lagi ke teman-teman, mau settingan seperti apa silakan ya kan. Mau tinggi ya silakan, cuman paling enak kalau semakin pendek segini semakin enak, sensitif dia makan ikan kelihatan. Cuman semakin kecil segini makin banyak nggak kelihatan. Kalau maaf aja kalau matanya yang kurang jeli gitu kan, makan pakai kecil segini kurang kelihatan. Makanya ada saya menggunakan kamera buat video. Kenapa kok bang? Abang kok pakainya tinggi-tinggi gitu ya? Karena saya nyeting buat setting kamera. Kalau kita setting di sini di kamera tuh susah. Kalau saya makanya tinggi segini gitu kan, gak masalah, itu selera masing-masing. Oke, joran udah, settingan udah, apa lagi ya? Oke, ada lagi jagrat, namanya jagrat kalau orang ngomong. Jagrat ini batangnya seperti ini bisa dikendorin. Nah, sepanjang pendek ini panjang maksimalnya 2 cm. Ini saya beli yang murah kan, 80.000 ya kan. Di online shop ada. Nah, ini seperti ini mas. Nah, jadi ini, nah, ini ditancepin, ini buat pijakan, tancepin masuk ke air, dan ini di permukaan air. Paling ini air nih, ini di atas permukaan air, dan ini joran ada 2.
jadi seperti ini. Joran dipanjangin, nah ada dua, nah ini maju ke sono, dipanjang ke sono, ada dua. Kalau pakai gitu joran, kalau kata joran ya nggak masalah karena ngapung gitu kan. Tuh jadrat fungsinya jadrat, cuma saya jarang pakai jadrat. Kayaknya jadrat saya pakai buat bikin video. Terus kemudian ember lumut nggak sekedar ember lumut ya kan, kita kasih pelampung biar gampang karena kita nyobok, kita ngapung dan menggunakan ini ban sepeda roda 3 anak-anak nih. Biasanya di tukang sepeda banyak beli yang bekas aja, nggak usah baru, beli di online shop pun ada, mau yang udah jadi udah di model seperti ini atau udah di apa namanya modelnya pakai kayak apa ya, sarung jok itu ada, beli bannya aja ada. Ini cuma 5.000 ya kan. Nah ini tujuannya kayak gini, kita pasang nah seperti ini, jadi air ntar kita masuk ini, air di sini ini ngambang gitu kan. Nah, jadi ini nggak tenggelam kalau diisi air sama lumut, ini nggak tenggelam dan lumutnya nggak tumpah. Ini fungsinya ban itu tersebut. Sama halnya nih koja atau karamba. Nah, koja karamba itu juga harus ada bannya biar dia ngapung. Jadi kita masukin ikan di sini ini selalu ngapung gitu kan. Nah, saya beli yang ada rantainya yang simpel, kalau di air ini mingkup gitu kan, mingkup kemudian masuk ikan. Kemudian apa lagi ya, oh iya, koja lumut. Nah, saya bisa menggunakan ini buat tempat lumut, jangan lupa. Nah, jadi lumut kita masukkan, nggak mungkin kita campur semua ke ember ya kan, kita paling ngambil cukupnya taruh situ gitu kan. Kalau udah habis kita ambil lagi. Kalau kita taruh semuanya situ, kondisi panas, air di ember panas, lumutnya mati semua. Kemudian apa lagi ya, esen ini saya biasanya menggunakan menggunakan esen dari produknya Espirat ya, buto hijau sama buto ireng. Saya selalu menggunakan esen ini karena esen ini sudah terbukti sih ya, bukan saya promosi tapi selalu udah terbukti untuk menggunakan esen kedua esen ini, karena ya menurut saya ya bagus sih. Tapi kembali lagi, esen itu cuma pendukung ya, kembali lagi ke rezeki kita masing-masing. Mungkin itu aja ya, maksudnya perlengkapan apa aja sih buat nyobok gitu kan. Mungkin hanya itu aja yang yang perlu saya sampaikan. Kalau misalnya ada kekurangan boleh komen atau kritik aja di bawah kekurangannya apa gitu kan, karena mungkin ya saya ada namanya orang kelupaan atau bagaimana ya, kita nggak tahu gitu kan. Ya mungkin sebelumnya minta maaf untuk saya benar-benar semua menyebabkan, bukan bermaksud saya untuk menggurui, cuman kita untuk berbagi informasi untuk teman-teman kita. Dan tujuan saya adalah membuat tutorial seperti ini khususnya di daerah Jawa Barat itu. Ayolah kita mencari hobi bersama, kita mancing bersama, kita cari kesalahan bersama untuk memperbanyak persaudaraan kita, untuk otomatis diantaranya teknik mancing nyobok yang mungkin di daerah Jawa Barat itu masih dianggap gimana ya, aneh gitu kan. Ntar itu orang nggak kedinginan atau ini itu udah biasa. Cuman kenapa saya mancing nyobok di sini gitu kan, saya membuat video di dan itu nyobok, mungkin ya nanti mungkin agak coba di Jatiluhur dan buat di Jawa Barat. Kenapa banyak orang Jawa yang perantauan di sini, dia pengen mancing gitu kan, cuman bingung spotnya mau kemana-mana ya. Dari situlah saya mencoba untuk berbagi informasi, semoga informasi dari saya bermanfaat. Seperti itulah perjalanan mancing juga enggak kok. Seperti itulah tutorial apa ya, penjelasan dari saya mengenai perlengkapan apa aja sih yang digunakan untuk teknik mancing nyobok gitu kan, untuk target nila ya. Seperti yang sudah jelaskan tadi, maaf misalkan kayak kurang jelas atau misalkan ada kesalahan, diharap dimaklumi gitu kan. Oke, terima kasih, dukung terus channel saya Floating Fishing, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Floating Fishing Josh.